warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Syukurlah. Baiklah, sebelum kita memulai pelayanan klasikal, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Kepada Fitri, pimpin doanya. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum pelayanan klasikal kita mulai, Ibu mengharapkan Ananda semua ikut berpartisipasi aktif. Dan jika Ananda ingin keluar, Ibu mengharapkan Anda harus minta izin dulu kepada Ibu. Setelah Ibu beri izin, baru Ananda boleh keluar. Ya, Ibu. Paham. Sejauh ini apakah Ananda semuanya paham? Paham, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Syukurlah. Baiklah, sebelum kita memulai pelayanan klasikal, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Kepada Fitri, pimpin doanya. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Fitri yang telah memimpin doanya. Semoga pelayanan klasikal yang kita laksanakan nanti berjalan lancar sampai akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pelayanan klasikal, Ibu akan mengambil daftar hadir Ananda semua dulu. Fitri, Hadir, Bu. Ranti, Bu. Fitri, siapa yang tidak hadir hari ini? Nanti kami hadir. Tiara, Bu, nggak hadir, Bu. Oh, Tiara. Ya, Bu. Kenapa dia tidak hadir? Katanya tadi pagi ya nelpon pun izin, soalnya dia mau pergi beralek, mau bertanya. Berarti cuma Tiara yang tidak hadir. Baiklah, apakah Ananda masih ingat apa yang kita bahas minggu lalu? Masih, Bu. Tentang apa itu, Fitri? Tentang COVID-19, Bu. Apa yang Ananda ingat tentang COVID-19? Kemarin topik kita tentang COVID-19 itu bahaya dari virus COVID-19, Bu. Contoh bahayanya itu dari COVID-19 itu, Bu, contohnya sosialisasi terhambat. Contohnya tidak ada. Itu pendapat saya, Bu. Kalau COVID itu bahaya dari COVID itu contohnya sosialisasi kita terhambat, Bu. Itu pendapat saya, Bu. Soalnya kita tidak ada interaksi lagi bersama teman, ada lagi pergi-pergi main apa, Bu. Itu menurut pendapat. Terus dari jawaban Fitri itu benar, dampak dari COVID-19 yaitu dari dampak sosialnya berkurangnya interaksi sosial kita bersama masyarakat. Sekarang Ibu menanyakan apa bahaya dari COVID itu, apakah ada yang berpendapat? Ya, silakan Ranti. Dampak COVID-19 bagi kesehatan tubuh kita, kalau yang paling parahnya bisa menyebabkan meninggal. Kalau yang untuk gejala yang ringan bisa menyebabkan sakit kepala, mencret, sesak badan tinggi, sesak nafas, banyak, Bu. Berarti Ananda masih ingat tema kita minggu lalu, yaitu tentang COVID. Sekarang kita akan mengambil tema dampak perekonomian akibat COVID-19. Baiklah, kali ini kita akan mengambil tema yaitu dampak COVID terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia. Apakah anak-anak Ibu tahu apa dampak yang diakibatkan dari COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia? Dampaknya ada 1, banyaknya pengangguran. 2, banyaknya PHK akibat pengangguran tadi, Bu. Itu, Bu. Ya, bagus. Pendapat Ranti benar. Beri A+ untuk Ranti. Apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Bu, saya ingin menjawabnya, Bu. Ya, silakan Rizky. Baik, Bu, saya ingin mencoba menjawabnya. Saya sependapat dengan pendapat Ranti, Bu. Karena dampak dari
COVID-19 sangat berdampak kepada perekonomian Indonesia. Contohnya tadi kata Ranti di PHK. Di PHK itu karena perusahaan itu banyak yang ditutup, Bu. Soalnya kan di COVID itu interaksi sosialisasi terhambat, tidak ada lagi interaksinya, maka perusahaannya ditutup. Bagus, pendapat Fitri benar. Beri A+ untuk Fitri. Apakah masih ada lagi yang ingin berpendapat tentang apa yang kita bahas hari ini? Tidak, Bu. Jika tidak, Ibu akan menjelaskan dampak dari baiklah, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut lagi dari dampak COVID terhadap perekonomian di Indonesia. Ya, benar kata Ananda tadi, yaitu dampaknya yaitu banyaknya pengangguran dan banyaknya orang-orang di PHK karena perusahaan tidak sanggup lagi menanggung lebih banyak pengeluaran untuk menggaji karyawan yang lebih banyak, sehingga perusahaan menerapkan PHK atau pemutusan kerja sepihak. Yang kedua yaitu dampaknya terhadap perekonomian, yaitu kepada pekerja sebagai ojek online. Ananda bisa perhatikan Ibu? Ya, Bu. Bilang, Bu. Nah, sekarang perhatikan Ibu ya, tidak ada yang memainkan HP, nanti Ananda semua tidak paham apa yang kita bahas hari ini. Baiklah, yang selanjutnya yaitu terhadap ojek online, para pekerja ojek online, karena pemerintah kita harus. Selanjutnya yaitu orang yang berprofesi sebagai pedagang atau yang berjalan di trotoar juga berdampak terhadap perekonomiannya, karena orang disuruh berdiam di rumah, otomatis pendapat. Baiklah, apakah Ananda sudah paham apa yang telah Ibu jelaskan tadi? Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada, sekarang Ibu akan membagi kelompok, yaitu satu kelompok terdiri dari 3 orang. Dan Ibu akan memberikan satu tugas, yaitu Ananda menyimpulkan apa yang telah Ibu jelaskan tadi, dan Ananda akan berdiskusi bersama anggota kelompok Ananda masing-masing. Dan setelah itu Ibu meminta perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasil diskusi yang Ananda lakukan. Sejauh ini apakah Ananda sudah paham? Paham, Bu. Baik, silakan berhitung. Kita akan membagi kelompok, silakan berhitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Ya, Ananda, Fitri sama Ranti, apa yang Anda ributkan? Bisa berdiskusi dengan baik. Ya, duduk berkelompok ya. Gue panggil lah nama kawanku, lalu semua. Apakah Anda sudah siap? Belum siap lagi, Bu. Kalau belum siap, kenapa Anda ribut? Angel heboh tahu ini, Bu. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Kerjakan Ya, Bu, berapa lagi waktu kita semua, Bu? 5 menit lagi. Anda semua sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, baiklah, jika sudah, sekarang perwakilan dari kelompok 1 bisa membacakan hasil diskusinya ke depan. Di tempat aja, Bu. Nah, ya udah, di tempat aja. Ya, silakan bacakan. Siapa yang akan membacakannya? Fitri, Bu. Ranti, Bu. Fitri apa Ranti? Tapi Ranti punya Nanti, Bu. Baiklah, dari hasil diskusi kami dapat merangkum materi yang sekarang yang berjudul dampak COVID terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Dampak COVID terhadap masyarakat, yang pertama banyaknya pengangguran, yang kedua sosialisasi tidak berjalan,
bisa berasal dari perusahaan, yang kedua kepada pedagang kaki lima, yang ketiga perusahaan ojek online. Hanya itu aja yang dapat kami sampaikan dari diskusi kami. Terima kasih pada Ranti, betul sekali. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, Ananda Ibu bisa perhatikan Ibu sebentar. Bisa, Bu. Baik, setelah melakukan pelayanan klasikal ini, apa pendapat Ananda terhadap dampak COVID terhadap perekonomian di Indonesia ini? Apa yang dapat Anda lakukan terhadap dampak COVID terhadap perekonomian pada masyarakat Indonesia sekarang ini? Siapa yang bisa menjawabnya? Fitri, Bu. Nanti Bu. Fitri, Bu. Yang sebenarnya siapa? Fitri Bu. Diuangin tanpa. Dari pelayanan klasikal yang kita lakukan tadi, apa yang dapat Ananda ketahui tentang dampak COVID terhadap perekonomian Indonesia sekarang ini? Saya Bu, saya ingin coba menjawabnya Bu. Silakan. Menurut tempat saya, dari pembahasan yang jelas tadi dapat saya tangkap itu dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat Indonesia itu terjadinya pengangguran. Terjadinya pengangguran itu karena banyak contohnya kayak di banyak toko yang ditutup, yang bekerja di contoh. Baik Bu, saya ingin mencoba menjawabnya. Dari pelayanan yang kita lakukan hari ini, saya sedikit dapat menangkap contohnya dampak COVID terhadap perekonomian masyarakat. Salah satunya itu banyaknya pengangguran. Setelah itu banyaknya terjadi PHK karena banyak perusahaan banyak ditutup karena tidak bisa menggaji karyawannya Bu. Setelah itu pedagang kaki lima tidak bisa lagi berdagang Bu. Ya, soalnya pemerintah menetapkan stay home, berdiam diri di rumah Bu, sehingga tidak ada lagi pembeli karena takut terjadinya penyebaran virus. Setelah itu untuk ojek online, kebanyakan orang tidak lagi menggunakan jasa online Bu, soalnya orang takut keluar rumah Bu. Itu menurut pendapat saya. Sekian Bu. Jika banyak pengangguran Bu, usaha contohnya pemerintah beralih untuk mengatasinya dengan melakukan contohnya itu memberikan sumbangan terhadap COVID-19, contohnya membagi sembako atau apa itu. Makanya pemerintah menyuruh kita stay home Bu. Usaha yang kita lakukan contoh untuk diri saya sendiri Bu, contohnya bisa hemat dengan membeli tidak berfoya-foya. Setelah itu hanya membeli barang yang dibutuhkan Bu. Itu usaha yang saya dapat untuk diri saya sendiri Bu. Itu menurut pendapat saya. Pendapat sih dulu. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan pelayanan klasikal yang bertema dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia sekarang ini? Pendapat saya lebih lega dan lebih banyak mengetahui dari apa yang sebelumnya saya tidak tahu tentang COVID, dan langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan untuk mengantisipasi atau mengurangi angka kemiskinan atau perekonomian bagi diri saya sendiri. Mungkin sampai di sini pelayanan klasikal kita hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.